Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang migrasi dari PHP natif ke framework untuk aplikasi Bullwhip Effect. Sebelumnya, aplikasi Bullwhip Effect ini sudah dibuat dengan menggunakan PHP natif, di mana PHP natif sendiri atau PHP murni merupakan sebuah penulisan bahasa pemrograman yang dimulai dari nol, sehingga harus membuat kerangka kerjanya sendiri dalam membangun sebuah website yang dinamis. Pada PHP natif, file dipisahkan berdasarkan role-nya, yang di dalamnya terdapat fungsi dan tampilan dari role tersebut. Seperti pada bagian pesanan, di dalam file pesanan ini terdapat bagian dari form input pesanan, form barang, form pengambilan barang, dan lain sebagainya. Bisa dilihat berikut adalah codingan dari PHP natif. Berbeda dengan framework, jika kita menggunakan framework, maka kita akan menggunakan konsep MVC di dalamnya. Di mana MVC atau singkatan dari model, view, dan controller merupakan konsep yang mampu memisahkan antara logika pembuatan kode dengan tampilan website. Model berhubungan dengan query pengolahan data. Kemudian ada view yang berhubungan dengan tampilan website. Kemudian controller yang merupakan logika pemrograman untuk menghubungkan model dengan view. Untuk melakukan migrasi dari PHP natif ke framework, kami menggunakan framework CI. Dengan menggunakan MVC ini, file dipisah dan tidak berdasarkan role-nya lagi. Untuk membuat migrasi PHP natif ke framework CI, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu menginstal CI dengan membuka webnya, CodeIgniter Web. Kemudian kita download. Kemudian aplikasinya bisa dijalankan. Nah, hal selanjutnya yaitu bisa membuat database pada PHPMyAdmin. Di sini kami beri database-nya yaitu si Bangsat. Pada database ini memiliki 6 tabel, yaitu tabel bagian, kemudian ada tabel barang, bisa dilihat ada nama barang, ada ID barang, kemudian ada tabel pegawai, ada username, ada password, ada alamat pegawai, dan sebagainya. Kemudian ada tabel pesanan, di mana di dalamnya ada nama pesanan, ID barang, jumlah pesanan. Kemudian ada tabel pengambilan, ada nama pengambilan, ada ID barang, dan yang terakhir ada tabel produksi. Di sini ada jumlah produksi, ada jumlah barang. Nah, setelah tabel semua dibuat, setelah itu kita membuat konfigurasi database yang sudah dibuat. Pada bagian config, kita bisa memasukkan nama-nama database yang sudah dibuat. Kemudian pada tahapan berikutnya, membuat file MVC dari aplikasinya. Setelah semua tahapan sudah dilakukan, kita bisa running programnya dengan dibuka localhost/bullwhip.
Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi Bullwhip Effect. Misalnya kita ingin masuk dengan menggunakan role admin, kita bisa menggunakan user admin, kemudian password, kemudian klik sign in. Kita akan masuk ke tampilan Bullwhip Effect, di mana di dalam tampilan Bullwhip Effect ini terdapat home, dashboard, bagian, barang, dan pegawai. Nah, untuk tampilan home sendiri, terdapat penjelasan dari aplikasi Bullwhip Effect, di mana Bullwhip Effect ini adalah supply chain management. Di sini dijelaskan apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya, begitu. Kemudian untuk di bagian, kita bisa mengedit banyak hal. Sebelumnya untuk aplikasi Bullwhip Effect, ketika kita ingin menambah bagian, tidak ada alert di dalamnya. Akan tetapi untuk yang sekarang, ketika kita ingin menginput bagian, akan ada alert untuk menyatakan pernyataan yang sudah kita buat adalah benar. Misal kita ingin edit barang pun akan ketika kita ingin edit barang, hal tersebut juga berfungsi untuk bagian edit barang. Ketika kita ingin mengedit barang, kita edit hal yang ingin diubah, kemudian ketika kita klik simpan akan menimbulkan alert untuk memastikan hal yang tersebut sudah benar. Dan juga berfungsi untuk bagian delete ketika kita ingin menghapus, akan ada alert dan hapus. Kemudian untuk tabel barang, di sini kita bisa lihat nama-nama barang yang telah diinput atau yang telah diubah atau yang telah dihapus. Kita bisa input barang, kita juga bisa edit barang yang telah dimasukkan. Dimana ketika kita klik simpan, maka akan timbul alert yang memastikan barang yang telah kita input sudah benar. Sementara pada menu pegawai, untuk melakukan pengelolaan data pegawai, pada bagian dashboard-nya menampilkan grafik dari Bullwhip Effect. Perbandingan antara pesanan dan produksinya, dashboard-nya pada tampilan sebelumnya hanya terdapat di bagian manajer saja. Seharusnya bukan hanya manajer saja yang dapat melihat, admin juga memiliki akses yang dapat melihat grafik dari Bullwhip Effect-nya. Berikut contoh kita mau input data pegawai, kita isi nomor pegawai, kemudian password, nama, dan lain sebagainya, kita simpan. Nah, nama yang telah kita simpan tadi sudah tersimpan di data pegawai. Berikut adalah tampilan dashboard yang sebelumnya hanya bisa dilihat di bagian manajer saja. Akan tapi di aplikasi sekarang bisa dilihat di bagian admin juga. Kemudian kita bisa melakukan logout. Nah, sekarang kita akan login dengan menggunakan role manager. Dengan memasukkan username dan password lagi, setelah berhasil login, akan menampilkan home dan dashboardnya. Pada home menampilkan laporan dari Bullwhip Effect. Jika pesanan dan produk stabil, maka tidak terjadi Bullwhip Effect. Namun sebaliknya, jika tidak stabil, maka akan terjadi Bullwhip Effect. Jika terjadi Bullwhip Effect, maka terdapat button untuk menunjukkan solusinya. Nah, pada bagian dashboard sama seperti bagian admin, kita dapat melihat graf. Berikut ada tampilan dashboard, kita bisa melihat grafik dari Bullwhip Effect-nya.
Kemudian untuk role berikutnya yaitu bagian pesanan, kita masukkan username dan password untuk bagian pesanan. Setelah berhasil login, maka akan menampilkan menu pesanan dan tambah data barang. Tampilan awalnya menampilkan pesanan yang sudah dipesan. Contohnya kita mau input pesanan, kita masukkan nama pesanan. Kemudian kita pilih nama barang yang akan dipesan. Kita masukkan jumlahnya 30, kemudian simpan. Akan menampilkan alert, kemudian OK. Untuk input barang baru juga kita bisa input di sini. Contohnya kita masukkan nama barang, tinta toner HP, kemudian simpan, kemudian klik OK. Bisa dilihat berikut adalah nama barang-barang, kemudian kita bisa logout. Terakhir untuk role produksi, kita bisa login untuk role produksi. Setelah berhasil login, maka akan menampilkan data pesanan yang sudah diproses maupun yang belum diproses. Misalnya ada yang belum diproses, kemudian kita pilih proses, lalu akan menampilkan form input produksi. Setelah itu kita isi, maka akan berubah statusnya menjadi sudah diproses. Kita simpan, klik OK. Kemudian statusnya akan berubah menjadi sudah diproses. Kemudian pada menu produksi, menampilkan barang-barang yang sudah diproduksi dengan lead time-nya masing-masing. Di bagian dashboard kita bisa melihat grafik bullwhip effect-nya juga. Kemudian kita bisa melakukan logout, dan sekian penjelasan dari aplikasi bullwhip effect ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.